Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Tujuan dari video kali ini adalah mengeksplor konsep atau rumus umum yang biasanya kita temukan di soal fisika. Sekarang kita asumsikan kita punya angka positif. Misalnya, jika kita punya kecepatan yang bernilai positif, artinya memiliki arah ke kanan. Dan kalau kecepatan bernilai negatif, artinya memiliki arah ke kiri. Jangan lupa bahwa kecepatan adalah vektor. Dia memiliki nilai dan arah. Jika saya bilang kecepatan 5 meter per detik, artinya 5 meter per detik menuju kanan. Jika kecepatan minus 5 meter per detik, artinya 5 meter per detik menuju kiri. Nah, misalkan kita punya kecepatan awal 5 meter per detik. Karena ia positif, jadi artinya arah geraknya ke kanan. Lalu kita punya percepatan tetap sama dengan 2 meter per detik kuadrat. Karena positif, geraknya juga ke kanan. Dan durasi waktunya atau delta T-nya sama dengan 4 detik. 4 S atau detik. Nah, yang ingin kita ketahui adalah berapa kecepatan yang dimiliki setelah 4 detik. Dan seberapa jauh jarak yang ditempuh setelah 4 detik tersebut. Nah, sekarang akan saya gambarkan diagramnya. Ini sumbu Y-nya adalah kecepatan dan sumbu X-nya adalah waktu atau T. Dan yang ini adalah kecepatan. Nah, kita mulai dari 5 meter per detik. Jadi di sebelah sini. Jadi VI 5 meter per detik. Dan setiap detik yang berlalu, kecepatan akan bertambah 2 meter per detik kuadrat lebih cepat. Nah, ini adalah arti dari percepatan ya. Kembali ke grafik. Setelah 1 detik terlewati, kecepatan berubah dari 5 ke 7 meter per detik. Bisa kita gambarkan garis yang kemiringannya konstan seperti ini. Jadi, apa yang terjadi setelah detik keempat? Nah, ini adalah perubahan waktunya dan kita proyeksikan tegak lurus ke garis kemiringan. Kita dapatkan kecepatan akhir sebelah sini. Inilah kecepatan akhirnya atau VF. Sekarang kita langsung ke rumus. VI atau I itu artinya inisial ya, atau awal. Dan setiap detik yang berlalu, kecepatan akan bertambah 2 meter per detik kuadrat lebih cepat. Nah, jika saya ingin mengetahui berapa kecepatan yang dimiliki setelah 4 detik, saya tinggal mengalihkan perubahan waktu dengan percepatan. Jangan lupa lambang A di sini, saya tambahkan C untuk menandakan bahwa percepatan ini konstan. Delta T kali AC ini menghasilkan nilai kecepatan akhir. Lihat lagi grafiknya. Kecepatan awal adalah VI dan kecepatan akhir adalah VF. VF. F itu untuk final atau akhir. Sekarang kita masukkan angkanya 5 meter per detik ditambah delta T-nya adalah 4 detik dikali percepatan 2 meter per detik kuadrat. Nah, detik yang di sebelah angka 4 ini bisa kita hilangkan. Kita dapatkan 5 meter per detik ditambah 8 meter per detik. Hasilnya adalah 13 meter per detik.
Kembali ke grafik, setelah 1 detik terlewati, kecepatan berubah dari 5 ke 7 meter per detik. Dan setelah 2 detik, kecepatan menjadi 9 meter per detik. Setelah 3 detik, kecepatan menjadi 11 meter per detik. Dan setelah 4 detik, kecepatan jadi 13 meter per detik. Jadi kita kalikan berapa waktu yang terlewati dengan kecepatannya, dan 8 ini adalah seberapa cepat pertambahan kecepatannya, dan karena kecepatan awalnya adalah 5 meter per detik, kita jumlahkan menjadi 13 meter per detik. Jadi persamaan ini bukannya tiba-tiba muncul begitu saja ya, tapi ini masuk akal dan hanya mengandalkan berbagai definisi yang telah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya, berapa jauh perpindahan yang terjadi? Pada video sebelumnya, kita bisa langsung mengetahui S dengan menghitung luas area di bawah garis ini. Nah, bentuk di bawah garis ini mungkin agak membingungkan ya untuk beberapa orang, jadi kita coba untuk membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah persegi yang berwarna biru di bawah ini, dan yang kedua adalah segitiga yang berwarna ungu di atas ini. Nah, yang biru ini menjelaskan seberapa jauh jarak yang ditempuh sebelum kita mengalami percepatan. Jadi kalau kita punya 5 meter per second, kecepatannya selama 4 detik, jadi delta T-nya sama dengan 4 detik. Ini bisa kita langsung kalikan. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, area ini adalah 20 meter. Bagian yang atas ini adalah tambahan karena kita telah melakukan percepatan. Nah, cara mengetahuinya, bagian bawah sini adalah 4 dan yang di atas VF dikurangi VI. Jadi kita masukkan angkanya. 13 dikurangi VI sama dengan VI-nya itu 5. Ini menghasilkan 8 meter per detik. Nah, area ini menjadi setengah dikali alasnya yaitu 4 dikali tingginya yaitu 8. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 2 dikali 8 sama dengan 16. Dengan satuannya meter. Nah, jadi total jarak yang ditempuh adalah 20 ditambah 16, yaitu 36 meter. Nah, sekali lagi karena nilainya ini positif, dia bergeraknya ke kanan. Nah, dari grafik yang telah kita buat dan segala variabel-variabel yang telah kita temukan, ini kita bisa menemukan rumus sendiri. Ingat kalau yang variabel VI dikali delta T ini menghasilkan daerah yang pertama yang warna biru ditambah perubahan waktu dikali tingginya atau VF dikurangi VI nah dibagi dengan setengah, karena jangan lupa kalau yang area warna ungu ini adalah segitiga.
Yang ini adalah daerah ini, begitu pula yang ungu. Nah, delta T-nya dikeluarkan sehingga kita dapatkan VI ditambah yang sebelah sini. Delta T-nya kan sudah kita keluarkan, sehingga yang tersisa adalah yang di dalamnya. Jadi VI ditambah setengah dikali VF setengah dikali VF dikurang setengah VI. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi dua ini bisa kita sederhanakan menjadi setengah VI ditambah setengah VF dalam kurung dikali dengan delta T. Nah, ini adalah jarak tempuhnya. Ini juga masih bisa kita sederhanakan dengan setengahnya dikeluarkan dari kurung, menghasilkan VI ditambah VF. Nah, jadi jarak tempuh yang telah kita tempuh adalah delta T dikali setengah dalam kurung VI ditambah VF. Nah, yang di dalam kurung ini adalah kecepatan rata-rata. Nah, kenapa kita namakan dengan kecepatan rata-rata? Karena percepatannya berubah sehingga kecepatannya juga berubah terhadap waktu. Oleh karena itu, kita menggunakan kecepatan rata-rata. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.